Adegan ini menyebabkan Sekte Abadi Yuan Surgawi naik turun. Untuk sementara, hening. Murid yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran di tempat kejadian itu rumit, takjub, dan berbeda. Tetapi lebih dari tidak berdaya hingga sulit untuk dijelaskan. Meskipun Mo Yanchen menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membuat mereka hormat, saat ini, tidak satu pun dari mereka yang bersorak dan bertepuk tangan. Terutama para murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam berburu di medan perang. Wajah mereka jelek ketika mereka diam. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa jika Mo Yanchen tidak meninggalkan sekolah pada tahun-tahun ini, semua orang pasti akan mendukung Duan Mudong Feng hari ini. Bahkan jika Mo Yanchen tidak dibutakan oleh kebencian, tangisan di dalam sekte pasti sebanding dengan Duan Mudong Feng. Tapi sekarang, mereka ingin membalas dendam, tetapi ini bukanlah cara untuk membawa diri mereka sendiri ke jurang maut. Di medan perang berburu, konsekuensi dari mematuhi perintah Mo Yanchen, banyak murid yang sulit membayangkan. Ni Yuntian dan murid puncak lainnya juga jelek. Lagi pula, mereka juga harus bergegas ke medan perang berburu. Dalam keadaan Mo Yanchen saat ini, belum lagi kakak senior Feng bisa begitu kejam. Apalagi mereka. Wajah Duan Mudong Feng sedikit pucat. Menghadapi tepi dingin dari ujung pedang yang ganas, dia tidak mau, tidak berdaya, dan ingin berbicara. Tetapi mata Mo Yanchen yang acuh tak acuh membuatnya tahu bahwa itu semua sia-sia. Gedung-gedung tinggi Duan Mulongdou juga tercengang. Meskipun sebelumnya, mereka juga menganggap bahwa Duan Mudong Feng mungkin tidak menang. Tetapi tidak menyangka, Mo Yanchen sangat ekstrim. Susah banget sama diri sendiri, apalagi pas merawat musuh. Dapat dikatakan bahwa untuk kekuatan Mo Yanchen, Duan Mulongdou dan pejabat tinggi lainnya sangat diakui saat ini. Tetapi semakin mereka diakui, semakin mereka merasa bahwa yang pertama tidak dapat menjadi pemimpin. Namun, menghadapi tatapan Mo Yanchen, Duan Mulongdou merasa malu. Sekarang sekte melihat ke atas dan ke bawah, dan yang pertama menang. Jika dia tidak mengakui akunnya, wajah Duan Mulongdou tidak peduli. Lagi pula, ini adalah pekerjaan rumah dari sektenya sendiri. Tapi dia khawatir Mo Yanchen akan menjadi lebih paranoid. Pada akhirnya, saya takut bahkan Sekte Abadi Yuan Surgawi, yang pernah menjadi rumah, tidak lagi percaya. Untuk sementara, suasana di tahap latihan bela diri sangat bermartabat, dan Wei Jiang dan yang lainnya cemas. Tetapi kekuatan Mo Chen begitu sombong bahkan Duan Mudong Feng bukanlah lawan. Apalagi murid mereka. Di antara kerumunan, Qin Yichen menatap dengan tatapan, menatap Mo Yanchen. Perlahan menggelengkan kepalanya, dan berbisik, kekuatan kakak senior Mo sangat kuat, tetapi mentalitas seperti ini memasuki medan perang berburu. Tidak ada ini tidak seperti membunuh, ya, Qin Yichen percaya bahwa di bawah kebencian Mo Yanchen, dia dapat dengan ganas menggigit Sekte Abadi Shen Xiao. Harga yang bisa dibayar jauh lebih berat dari Sekte Abadi Shen Xiao. Tuan, apakah Anda ingin menyesalinya? Mendengar suara Mo Yanchen, Duan Mulongdou tidak bisa menahan gemetar, tetapi ketika dia sangat kusut, dia mendengar tawa kecil di luar panggung latihan bela diri. Kakakmu, bukankah tantangan pemimpin sepertinya sudah berakhir? Mencibir dan acuh tak acuh. Pada tahap latihan bela diri saat ini, sangat mendadak. Untuk sesaat, cahaya yang tak terhitung jumlahnya mencari suara, bahkan Mo Yanchen tidak terkecuali. Tetapi ketika dia melihat pria yang tertawa ringan, alisnya sedikit menyempit, dan bahkan ketidakpedulian di matanya bahkan lebih buruk. Qin, adik laki-laki, apa maksudmu? Dia tidak berteman dengan Qin Yichen. Adik laki-laki itu tidak ragu untuk berbicara sebentar, tetapi wajah Mo Yanchen tetap dingin dan tidak ada artinya untuk meredakannya. Qin Yichen melangkah keluar dari kerumunan sambil tersenyum, tapi itu berbeda dari penampilan yang dia harapkan, karena Ni Yuntian menyeret sudut pakaiannya sendiri di sampingnya. Kakak Qin, jangan keras kepala. Anda bisa melihat kekuatan kakak senior Mo. Ni Yuntian cemas. Meskipun dia telah bertarung berdampingan dengan Qin Yichen berkali-kali, dan mengakui bahwa kekuatannya sama sekali tidak dapat diukur oleh alam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen memiliki kemampuan untuk mengubah Mo Yanchen. Duan Mulongdou juga cemas dan ingin memblokir pintu keluar. Tetapi dia tidak dapat menahan keraguan saat memikirkan konsekuensi dari pemimpin Mo Yanchen. Dan pada saat ragu-ragu ini, Qin Yichen perlahan melangkah ke panggung latihan bela diri dan membantu Duan Mudong Feng untuk berdiri. Ni Yuntian berdiri di tepi panggung latihan bela diri, terengah-engah. Sejujurnya, Ni Yuntian hampir tidak ragu. Di hadapan Qin Yichen, kakak senior Mo takut dia tidak akan menyimpannya. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen mendukung Duan Mudong Feng, mulutnya tersenyum, dan dia melihat ke arah Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tuan Sekte Master, bolehkah saya bertanya, apakah junior memenuhi syarat untuk memimpin tim? Duan Mulongdou mendengar ini kaget. Meskipun Qin Yichen istimewa dalam Sekte Abadi Yuan Surgawinya, ketika dia bersaing untuk Grand Prix Sekte Abadi, Qin Yichen muncul dalam peran kekaisaran, dan bahkan hari ini, semua Sekte Abadi utama saya pikir yang pertama adalah murid yang baru diterima. Dari Huang Fuyi. Jadi dari segi nama, Qin Yichen memang memiliki kualifikasi ini. Tapi ini bukan masalahnya sama sekali.
Masalahnya adalah, kesenjangan kekuatan antara Qin Yichen dan Mo Yanchen. Bahkan di mata Duan Mulongdo, tidak terlalu banyak menggunakan perbedaan seperti langit dan bumi untuk menggambarkannya. Akibatnya, wajah tingkat tinggi Sekte Abadi Yuan Surgawi bahkan lebih jelek, dan Huang Fuyi menghela nafas. Yichen, masalah ini, kamu tidak ingin terlibat. Huang Fuzhen juga agak khawatir. Jika dia bersaing dengan Duan Mudongfeng, dia secara alami akan mempertahankannya, tetapi Mo Yanchen berbeda. Benar-benar mengalahkan Qin Yichen, apa yang harus dia lakukan? Namun, sikap tidak canggih Sekte Surgawi Yuan Abadi tidak membuat Qin Yichen marah, dan dia bahkan tertawa ringan. Karena ini adalah pertarungan, junior ingin mencobanya. Qin Yichen bukanlah bunda suci. Jadi dia tidak pernah merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas disiplin yang dimiliki oleh Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tapi sekali lagi, masalah berburu medan perang terkait dengannya. Selain itu, murid lain dapat diabaikan. Tetapi Ni Yuntian dan yang lainnya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Mundur 10.000 langkah, Qin Yichen tidak ingin mengikuti pemimpin ini sendiri. Daripada berkonflik dengan Mo Yanchen saat berburu di medan perang, lebih baik menyelesaikannya terlebih dahulu. Pada titik ini, Huang Fuyi juga tidak bisa berkata apa-apa, dan ketika Duan Mulongdo hendak berhenti, dia melihat pompa Mo Yanchen menggigil, dan niat membunuh yang hampir substansial mengunci Qin Yichen. Pada saat ini, perisai tahap latihan bela diri telah menghilang. Begitu banyak murid yang hadir akhirnya dapat merasakan nafas Mo Yanchen yang mengerikan. Untuk sementara, disiplin realem yang sedikit lebih lemah hampir pucat, tidak bisa bergerak, hampir gemetar ketakutan dan insting. Bahkan wajah Ni Yuntian jelek, dan aura pembunuh ini saja membuat mereka hancur dalam momentum. Dan ketika mereka bertemu, mereka bisa membayangkan dampaknya pada kekuatan. Namun, yang tidak terduga adalah Qin Yichen hanya terkejut dengan senyuman. Dan dia menoleh dan melihat ke arah Mo Yanchen. Kakakmu, tidakkah menurutmu aku dalam bahaya?